Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ila akhir ayat. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah, kita kembali bermuajahah, kembali menjalankan aktivitas kajian kita, kajian rutin kita. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin al-faizin. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kita kepada kefitrahan dan memenangkan kita di dalam melawan hawa nafsu dan berbagai macam musuh yang menghambat kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi masih suasana Syawal ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang halal bihalal dalam pandangan agama kita Islam. Halal bihalal secara letterlock ya, memang istilah itu tidak dikenal di zaman Nabi, karena istilah itu memang baru. Kalau kita baca dalam sejarah, itu Presiden Soekarno ketika mengumpulkan para tokoh baik nasional maupun agama, karena kebetulan kan sebetulnya kita merdeka, bukan kebetulan, qadarullah. Kita itu merdeka kan 17 Agustus itu berbarengan dengan 17 Ramadan. Sehingga ketika kita selesai Ramadan, kemudian juga kita pada saat itu juga baru saja merdeka. Sehingga Soekarno itu mengumpulkan para tokoh nasional dan tokoh agama. Dia mengatakan, kira-kira ada nggak aktivitas kegiatan yang ini momentumnya terkait dengan Idul Fitri dan juga terkait dengan baru saja kita merdeka. Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita adakan silaturahim nasional? Kata Soekarno, silaturahim itu adalah istilah yang identik dengan agama tertentu. Sedangkan kita ini terdiri dari banyak agama, ya banyak suku. Ada nggak istilah yang bisa mengakomodir semuanya kira-kira? Maka ada seorang ulama namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dia mengusulkan, Pak Presiden, bagaimana kalau kita adakan halal bihalal? Kata Soekarno, apa itu halal bihalal? Kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, tolabul halal bitorikin halal, yaitu mencari jalan penyelesaian masalah dengan cara saling memaafkan, menjalin keharmonisan dengan cara saling memaafkan. Kata Soekarno, saya setuju dengan istilah ini. Maka dari semenjak itu, kalau nggak salah 1946, aktivitas pasca Ramadan atau di Syawal ini dikenal
dikenal dengan istilah apa? Halal bihalal. Nah, jadi halal bihalal itu kalau dikatakan secara teks ya, istilah itu tidak ada di zaman Nabi. Memang istilah itu baru dicetuskan 1946 oleh Kiai Haji Wahab Baskulo dan kemudian populer sampai sekarang. Nah, di Indonesia itu ada dua istilah itu, istilah aktivitas pasca Ramadan itu. Satu halal bihalal, yang kedua liqa'us sawal. Liqa'us sawal ini dipopulerkan oleh Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh, Jalan Yasmin sini, ya ini dijadikan jalan Yasmin. Jadi bagi orang yang tidak mau menggunakan istilah halal bihalal, alergi dengan istilah karena tidak ada di zaman Nabi, di kita biasanya menggunakan istilah liqa'us Syawal, pertemuan di bulan Syawal. Nah, jadi itu pun istilah dipopulerkan oleh orang Indonesia. Jadi ulama Indonesia itu ulama yang cerdas-cerdas, memang ulama yang luar biasa. Dan kita sebetulnya tidak perlu alergi dengan istilah, selama istilah itu adalah sesuatu yang benar. Nah, makanya halal bihalal ini paling tidak kita bisa analisis dari 3 hal. Kita ini kan kalau misalkan ingin tahu tentang hakikat sesuatu itu perlu di-spill, perlu dipreteli gitu. Sama kalau ingin tahu tentang hakikat manusia itu perlu dipreteli, apa itu manusia. Ya, kalau orang Sunda bilang, kata si Cepot, manusia itu manusia katanya gitu ya, manusia katanya. Ya, jadi gitu. Nah, sama. Kita bisa apa? Kita bisa preteli. Apa sih itu halal bihalal? Halal ada ba di tengahnya, kemudian kata halal. Ya, di tengahnya ada kata halal. Jadi kita bisa lihat paling tidak dari 3 sisi. Pertama misalkan sisi syariah, sisi hukum. Kalau dalam sisi hukum kan kita ketemu halal itu adalah merupakan oposit daripada kata haram. Dia adalah merupakan lawan daripada kata apa? Kata haram. Halal artinya boleh, haram artinya terlarang. Halal artinya tidak berdosa kalau dilakukan, haram artinya berdosa kalau dilakukan. Jadi dalam konteks Idul Fitri yang kita sudah ditarbiyah oleh Ramadan, melalui halal bihalal itu apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah aktivitas orang setelah Ramadan ini adalah aktivitas yang halal minimal. Tidak boleh masuk kepada aktivitas yang haram. Perkataannya halal, perbuatannya halal, yang dimakannya halal, pikirannya halal, perasaan hatinya halal. Jadi semua aktivitas kita minimal aktivitas yang halal. Jangan ada aktivitas yang haram. Itu orang yang senantiasa ditarbiyah oleh Ramadan di Idul Fitri. Nah, yang kedua, kita bisa lihat dari sisi Al-Quran. Ada nggak sih dalam Al-Quran kata halal itu? Ada nggak Pak dalam Al-Quran kata halal itu? Dalam Al-Quran ada nggak? Istilah halal dalam Al-Quran ada nggak? Ada lah. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang di bumi Allah ini yang halal dan yang thayyib. Cuma kalau dalam Quran kata halal itu selalu digandengkan dengan kata thayyib. Artinya Quran itu menginginkan orang yang takwa, yang ditarbiyah Ramadan itu sebetulnya aktivitasnya tidak cukup dengan yang halal. Jadi halal itu adalah merupakan perbuatan minimal kita. Tapi orang takwa itu tidak cukup dengan yang halal. Jadi orang yang takwa itu dia di samping halal harus thayyib. Thayyib itu diterjemahkan apa Pak? Baik, bermutu, berkualitas. Itu thayyib. Jadi apa maksudnya? Karena di dalam keseharian kita ada yang halal, tapi sepertinya tidak thayyib. Jadi tidak semua perkara halal itu apa? Thayyib. Apa contohnya Pak? Halal tapi tidak thayyib, contohnya apa? Hadis Nabi mengatakan begini, Abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara halal yang tidak disukai oleh Allah adalah perceraian. Artinya
Misalnya cerai itu halal nggak secara hukum, tapi tidak thayyib. Ya, makanya kalau thayyib itu dari sisi makanan adalah sesuai dengan kadar tubuh kita. Makanya kalau saya nggak mau berdebat tentang rokok, oke lah rokok itu halal, tapi tidak thayyib. Itu aja, karena kalau dia halalan thayyiban pasti diajarin ke anak-anak. Nah, ini rokok nih, ya, halalan thayyib. Dia memang halal tapi tidak thayyib. Sama dalam muamalah kita pun ada perkara-perkara halal tapi dia tidak thayyib. Misalkan gitu, secara hukum, kalau ada orang yang zalim kepada kita, kita balas dengan kezaliman yang sama, itu halal, Pak. Makanya di dalam Islam ada yang disebut dengan kisos. Apa kisos itu? Kalau ada orang yang membunuh, dibunuh lagi. Kalau ada orang yang mencuri, dipotong tangan. Kalau ada orang yang mukul sampai kemudian jatuh giginya satu, dipukul sampai jatuh lagi, itu namanya apa? Kisos. Artinya membalas kezaliman orang dengan kezaliman yang sama, halal atau tidak, Pak? Halal, boleh. Tapi yang thayyib apa, Pak? Orang zalim kita maafin. Nah, itu namanya halal dan thayyib. Ya, kalau kata Nabi apa? Afdhalul fadhail. Salasun afdhalul fadhail. Ada 3 amalan yang paling utama di antara yang utama. Apa itu? Yang pertama kata Rasul, silman qata'aka. Menyambungkan silaturahim dengan yang memutuskan. Nah, ini namanya halalan thayyiban. Jadi kalau dia mutusin, kita sambung. Di telepon kagak pernah diangkat, di WA kagak dibaca, di SMS kagak dibalas, kita ke rumahnya pintu kagak dibuka-buka, tapi tetap kita sambungin. Nah, itu namanya halalan thayyiban. Makanya silaturahim itu yang paling tinggi nilainya adalah menyambungkan dengan yang memutus. Tapi jangan juga berpikir sudah nyambung, kita putus dulu yuk, nanti kita sambungin lagi biar dapat pahala yang gede gitu. Enggak. Karena silaturahim itu ada 3. Satu, menyambungkan yang sudah nyambung, itu memaintain silaturahim, menjaga ukhuwah. Menyambungkan dengan yang belum nyambung dan menyambungkan yang memutuskan. Itu silaturahim. Ya, silatul ukhuwah. Ya, bolehlah kalau misalkan nggak setuju dengan silaturahim, silatul ukhuwah, ya, menjalin persaudaraan. Itu namanya halal thayyib. Yang kedua kata Rasul adalah amalan yang unggulan itu, yang disebut dengan halal thayyiban itu adalah apa? Wa tu'ti amman haramak, memberi dengan orang yang kikir kepada kita. Oh, ini kan berat. Kalau kita sering ngasih sama orang yang suka ngasih ke kita sih mungkin gampang. Tapi memberi dengan yang sering, yang pelit kepada kita, yang kikir kepada kita itu susah. Wa tu'ti amman harama. Dan yang ketiga kata Rasul, wa tasfahu amman zalama. Menyapa, merangkul, memaafkan orang yang pernah menzalimi. Wah, ini disebut dengan best of the best. Ya, amalan-amalan yang paling baik di antara yang terbaik. Jadi kita itu kalau sudah bisa melakukan amalan-amalan yang terbaik di antara yang paling baik, oh, itu namanya best of the best, manusia. Nah, itulah manusia yang disebut dengan takwa. Karena orang takwa itu di atas rata-rata perbuatan. Orang takwa itu begitu. Dia melakukan sesuatu yang tidak biasa tapi yang luar biasa. Karena amalan ini ada amalan biasa, amalan luar biasa. Ibadah bagi orang tua biasa, tapi ibadah bagi anak muda luar biasa. Sedekah bagi orang kaya biasa, sedekah bagi orang miskin luar biasa. Nah, itu amalan-amalan yang luar biasa, di atas kebiasaan. Ya begitu. Nah, ini kata Rasul disebut dengan best of the best, afdhalul fadhail, atau dalam bahasa Quran namanya halalan thayyib. Nah, jadi kita ketika orang bertakwa tidak cukup dengan yang halal, tapi thayyib enggak dihalalin. Boleh sebetulnya, tapi tidak thayyib.
Yang ketiga, kita bisa lihat halal bihalal ini dari sisi etimologi, dari sisi bahasa. Ya, dari sisi bahasa halal itu Pak, itu maknanya banyak Pak. Dari kata halal, yahillu halalan. Itu halal, yahillu halalan. Pertama, halal itu bisa bermakna melepaskan ikatan yang membelenggu. Makanya kita berdoa kalau misalkan ngomong kita biar lancar, ada doanya Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa ketika mau menghadap Firaun. Ya, karena Nabi Musa juga kan manusia, mau menghadap Firaun, dia khawatir grogi, sedikit nervous gitu loh ya. Dia minta sama Allah, kira-kira doanya apa? Nah, ini doa itu penting Pak. Jadi bukan hanya kita punya dan menguasai ilmu public speaking aja Pak, ya, menguasai ilmu public speaking, tapi kalau sudah grogi, juga nantinya. Makanya ada doanya. Dan doa Nabi Musa itu hebat sebetulnya kalau kita pahami ya. Coba doanya redaksinya, Rabbi shrahli sadri. Wahai Allah, israhli. Apa israhli? Lapangkan dada. Baru apa? Wa yassirli amri. Baru yang kedua, mudahkan urusan. Ya gimana Pak? Lapang dada dulu baru urusan jadi. Sebetulnya kalau kita lihat ayat ini, doa ini, sebetulnya bukan urusannya yang sulit, bukan masalahnya yang besar, tetapi persoalannya ada di mana? Di dada kita, lapang atau tidak lapang. Itu masalahnya sebetulnya. Saya tanya kira-kira, Nabi itu urusannya sulit nggak menurut kita? Sulit. Tapi Nabi menghadapinya kira-kira gimana? Tenang nggak? Tenang. Kenapa? Karena lapang dada. Jadi persoalannya bukan masalahnya yang sulit, bukan problemnya yang berat, yang besar, tapi apa Pak? Bisa jadi masalahnya apa? Dadanya yang tidak lapang. Bukan rumahnya yang sempit, tapi hatinya yang sempit. Bukan rumahnya yang kecil, tapi pikirannya yang kecil. Jadi dengan hati yang lapang, pikiran kita yang lapang, sebetulnya bisa apa? Rumah yang mungkin sempit terasa lapang. Makanan yang kurang enak pun jadi enak kalau misalkan hati kita. Jadi problemnya ada di mana? Dia sirli apa? Bukan dia sirli amri, bukan urusan kita minta digampangin, tapi minta dada kita diapain? Dilapang. Itu sebetulnya persoalannya di situ, Pak. Ya, kita itu kan kadang-kadang begini, risih kita dengan rumah yang kotor, dengan sampah yang ada di halaman rumah kita. Tapi kita kadang-kadang nggak risih dengan hati kita yang kotor, pikiran kita yang banyak sampah. Sampah pikiran, sampah hati. Sebetulnya ini yang menyebabkan kita hidup menderita. Kadang-kadang adanya sampah-sampah apa? Sampah-sampah pikiran, sampah-sampah hati kita. Kita kan kalau rumah lapang kan enak, rumah bersih kan enak. Akan lebih enak lagi Pak kalau misalkan pikiran kita bersih, hati kita juga bersih. Ya, jadi kan persoalan manusia di situ. Kita itu terlalu sibuk dengan hal yang di luar diri kita untuk membersihkannya. Makanya bukan tazkiyatul nafas tapi tazkiyatul bait namanya. Ya, membersihkan rumah, membersihkan lingkungan, membersihkan halaman, tapi tidak membersihkan pikiran, membersihkan hati. Jadi tetap akhirnya sempit terus hidup itu. Persoalannya bersihkan hati kita juga. Kan begitu sebetulnya. Ya, jadi hidup ini jangan hanya sibuk membersihkan di luar diri kita, tapi kita sebetulnya harus sibuk juga membersihkan sesuatu yang berada di dalam diri kita. Namanya tazkiyatun nafas. Jadi bersihkan pikiran kita dari sampah-sampah pikiran. Nah, itu doa Nabi Musa itu begitu. Dimulai dari apa? Dimulai dari israhli sadri. Baru yasirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru lepaskan segala bentuk ikatan di dalam lisanku sehingga mereka paham terhadap omonganku. Jadi begitu. Nah, jadi
Secara bahasa pertama dia adalah halal yahillu halalan, lepaskan ya, atau juga artinya adalah cairkan. Kalau beku cairkan ya, kalau beku dicairkan, kalau bengkok diluruskan, kalau kusut diurai. Nah, itu namanya halal yahillu halalan, melepaskan ikatan, menguraikan yang kusut, meluruskan yang bengkok, mencairkan yang beku. Nah, dalam konteks inilah halal bihalal itu adalah artinya silaturahim. Jadi begitu Pak, bisa kita lihat historisnya, bisa kita lihat secara hukumnya, bisa kita lihat secara dalam Qur'annya, bisa kita lihat secara bahasa. Ini kalau misalkan kita bisa menganalisis seperti ini, kita nanti tidak terlalu picik dikit-dikit. Kalau misalkan istilah itu nggak ada di zaman Nabi, langsung ditolak mentah-mentah. Kan banyak sebetulnya sekarang itu istilah baru yang nggak ada di zaman Nabi. Istilah tabligh akbar ada nggak di zaman Nabi sebetulnya? Barangkali panitia tabligh akbar Umar bin Khattab gitu ya. Penceramahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tim konsumsinya Utsman bin Affan misalkan gitu ya. Kan nggak ada juga, tapi kan tabligh akbar juga sekarang kan istilah itu ada gitu. Kan ada. Jadi istilah tabligh akbar nggak ada di zaman Nabi. Ya, Nabi itu tidak pernah menentukan kajian itu hari Sabtu, Pak. Tapi di Al-Falah itu hari Sabtu itu ditentukan sebagai jadwal apa? Kajian setiap hari Sabtu. Nah, ini juga kan nggak ada di zaman Nabi. Ini termasuk kajian di hari Sabtu itu kajian yang apa? Yang beda sebetulnya. Jadi kita itu harus menganalisis sesuatu. Kalau misalkan itu ada yang salah, kita luruskan. Ya, dan agama ini tidak alergi terhadap hal baru, ya ketika itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat syariat. Jadi begitu. Nah, dalam konteks ini maka halal bihalal itu adalah merupakan kajian silaturahim. Nah, silaturahim dalam agama kita adalah perkara yang sangat dianjurkan. Pertama itu perintah Allah. Ya, banyak ayat yang memerintahkan kita untuk silaturahim. Contoh misalnya dalam Quran surat yang keberapa? Surat yang ke-13 ayat 21. Di antara ciri orang-orang yang berpikir namanya ulil albab. Nah, kita bahas karakter ulil albab nih, kaitannya dengan silaturahim ya. Siapakah ulil albab itu? Ulil albab itu apa Pak? Ulil albab orang yang memiliki ilmu, akal yang jernih dan sehat ya. Nih, karakter ulil albab dulu. Afa may ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab ya. Apakah kamu mengetahui ya bahwasanya diturunkan kepadamu dari Tuhanmu kebenaran, dan apakah sama antara orang yang melihat dengan orang yang buta? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya Quran itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Siapakah ulil albab itu? Ayat selanjutnya 21 dikatakan apa? Alladzina yasiruna ma amarallahu bihi ayyusolat wa yasawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ulil albab itu cirinya adalah orang-orang yang menyambungkan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Jadi salah satu karakter ulil albab itu pertama suka menyambungkan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Orang yang berpikir itu adalah orang yang suka silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah merupakan karakter ulul albab, orang takwa, yang nanti ujung-ujungnya dia akan mendapatkan surga dari Allah. Itu perintah Al-Quran silaturahim. Sekarang banyak Pak penelitian. Coba kita baca jurnal-jurnal. Cuma kalau dalam bahasa jurnal fokus bukan silaturahim, bahasanya sosialisasi gitu. Berjiwa sosial itu bisa melahirkan kesehatan. Kalau dalam Nabi kan
hadis Nabi kan, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkan tali silaturahim. Kan kalau dalam begitu. Sekarang kalau ditulis di dunia tulisan internasional, dunia akademik, itu namanya sosialisasi. Berjiwa sosial, hidup sosial itu bisa melahirkan satu, menghilangkan depresi, stres. Dua, mencegah penyakit demensia. Demensia itu apa ya namanya? Pikun. Makanya kalau sudah tua banyak silaturahim, itu mencegah pikun. Ya. Yang ketiga, ini Pak, pengertian ilmiah dalam jurnal Scopus saya baca. Yang ketiga adalah bisa apa? Bisa menambah daya tahan tubuh, meningkatkan imun. Masa baca tuh artikelnya. Kalau Nabi kan mengatakan begitu, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, tali silaturahim. Tapi kan dunia internasional itu kan kalau silaturahim itu bahasa seolah-olah itu adalah bahasa agama tertentu. Kemudian ditulislah tentang berjiwa sosial. Jadi sosialisasi itu, bermasyarakat itu, menyambungkan hubungan sosial itu apa? Satu, bisa menghilangkan stres, depresi. Yang kedua, mencegah demensia, daya ingat kita biar tetap kuat. Yang ketiga, bisa menyebabkan kita memiliki daya tahan tubuh karena munculnya hormon endorfin. Jadi Nabi ini nggak bakalan salah, luar biasa. Cuma kita kan kadang-kadang kan hanya begitu saja. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, tapi coba kita kaji secara mendalam. Dipanjangkan umur, barang siapa yang ingin diberkahkan. Rizki ini kan tidak melulu berbentuk material. Rizki itu tidak melulu berbentuk material. Ada rizki yang berbentuk material, ada berbentuk yang imaterial. Apa itu rizki? Rizki itu definisinya begini kata ulama. Kullu ma yantafa'u bihi fahuwa rizqun. Itu kata ulama begitu. Setiap sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita nikmati, itu namanya apa? Rizki. Kullu ma yantafa'u bihi fahuwa rizqun. Setiap sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita nikmati, itu namanya rizki. Itu definisi rizki kata ulama begitu. Ya, definisi rizki begitu. Jadi setiap sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita nikmati, itu namanya rizki. Nah sekarang saya tanya, yang bermanfaat dan bisa kita nikmati, apakah hanya duit doang atau di luar duit banyak? Istri yang solehah bermanfaat nggak Pak kira-kira? Bisa dinikmatin nggak? Dinikmati. Berarti rezeki bukan? Masya Allah, saya dapat rezeki segede gini. Rezeki. Kita kadang-kadang nyari-nyari rezeki yang lain, rezeki yang ada nggak dipelihara. Makanya ada orang yang mengatakan, ahli bijak yang mengatakan, bagi pasangan muda istri itu adalah teman bercinta. Bagi pasangan dewasa istri adalah teman diskusi. Bagi pasangan tua istri adalah perawat yang gratis. Rizki dia. Ya. Bagi pasangan muda teman bercinta. Bagi pasangan dewasa istri adalah teman diskusi. Bagi pasangan tua istri adalah perawat gratis. Lumayan 24 jam kita di servis kan begitu. Itu namanya rizki. Ini perlu kita ada ya, jadi gitu rizki. Jadi rizki itu jangan hanya dipahami dari sisi material. Kita jangan menjadi manusia materialistik. Ya, jangan menjadi manusia yang materialistik. Sehingga segala sesuatu kita catat, kita nilai dari sisi apa? Materi. Kadang-kadang kita itu bahagia pun syaratnya terlalu banyak. Akhirnya syarat tidak terpenuhi, bahagia kagak gitu. Kan begitu kan? Kita itu terlalu banyak syarat ingin bahagia. 1, rumah gede. 2, mobil bagus. 3, istri cantik plus banyak. 4, punya tabungan sekian. Akhirnya syarat tidak terpenuhi, bahagia kagak, stres sudah duluan kan? Karena kitanya terlalu salah. Kalau saya nih ya, bahagia itu adalah dengan ilmu, cukup begitu. Kalau saya memahami hadis Nabi begini, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Coba saya tanya bapak-bapak, kita uji literasinya kira-kira. Bapak-bapak, ibu-ibu memahami thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin gimana Pak? Hadis Nabi itu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Gimana memahami hadis itu? Mencari ilmu, itu mah bukan memahami, terjemahannya. Terjemahannya. Coba kita uji literasi. Apa yang bisa kita ambil dari thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin? Terjemahannya mencari ilmu wajib atas setiap. Itu terjemah, bukan pemahaman namanya. Ini bedakan pemahaman dengan terjemah. Makanya kita itu harus menguasai sesuatu yang fisik dan metafisik. Kalau fisik itu bentuknya, kalau metafisik dibalik bentuknya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan apa bukti daripada metafisik itu ada, dia nanya bukti padahal metafisik bicara dibalik apa? Dibalik yang fisik. Sementara dia nanyain tetap apa buktinya? Apa buktinya? Bukti itu, fakta itu fisik. Kalau metafisik dibalik fisiknya. Ya, apa makna dibalik gelas? Fisiknya apa Bu? Gelas. Makna dibalik gelas apa? Enggak kelihatan. Itu namanya metafisik. Makanya kalau ada orang yang mengatakan apa buktinya kalau itu metafisik, orang metafisik mengungkap sesuatu dibalik fisik gitu. Ya, ini kadang-kadang orang suka sok ini kadang-kadang tapi cara berpikirnya salah. Jadi begitu. Jadi kalau ini gelas, apa makna di balik gelas ini? Makna di balik gelas ini adalah metafisik. Gak bakalan bisa kelihatan. Ya. Apa makna di balik thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin? Ya kalau misalkan itu terjemahnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Paling tidak pemahamannya, kalau pemahaman dasarnya, artinya kalau kita tidak cari ilmu berarti kita berdosa. Nah itu pemahaman dasar, namanya wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu namanya wajib, itu pemahaman dasar kita. Artinya kalau misalkan kita sehari tidak dapat ilmu maka kita berdosa. Karena wajib, sama seperti kita ninggalin sholat, dosa nggak? Berani nggak Bapak ninggalin sholat? Berani nggak Ibu ninggalin sholat? Enggak berani. Kenapa? Karena takut dosa. Berani enggak tidak ngaji? Berani. Berani enggak sehari tidak dapat ilmu? Biasa aja. Ngerasa berdosa enggak sehari tidak dapat ilmu? Biasa aja. Enggak ngerasa berdosa, enggak ini. Nah, itu pemahaman namanya. Pemahaman yang lebih dalam lagi apa? Kenapa Rasulullah wajibkan ilmu kepada kita? Karena Rasulullah ingin umatnya selamat, ingin umatnya bahagia. Tidak ada yang bisa mencapai kebahagiaan tanpa sebuah ilmu. Tidak ada yang bisa selamat tanpa ilmu. Itu makna namanya, itu pemahaman. Kenapa sampai diwajibkan cari ilmu itu? Karena kamu tidak akan bisa bahagia tanpa ilmu. Tidak akan bisa selamat tanpa ilmu. Karena harus begitu sebetulnya kita. Itu namanya pemahaman. Itu namanya literasi. Ya, itu namanya literasi. Makanya kalau kata seorang ilmuwan, ya, alat tukar itu kan cuma 3. Seorang ilmuwan itu, seorang bijak mengatakan alat tukar itu 3. 1 apa? 1 uang, alat tukar itu. 2 pengetahuan, ilmu. 3 apa? Waktu. Apa Pak? Yang pertama alat tukar itu apa? Uang. Kedua ilmu, pengetahuan. Yang ketiga waktu. Nah kalau kita ingin bisa nukar minimal punya 1 di antara 3. Kalau kita tidak punya uang, tukar ilmu kita dan waktu kita untuk mendapatkan uang. Kalau kita tidak punya ilmu, tukar uang dan tukar waktu kita untuk mendapatkan ilmu. Teboga duit, teboga ilmu, nuboga jangan waktu, tukar waktu untuk mendapatkan itu. Duit teboga, ilmu teboga, waktu teboga, atau payah saya itu. Masa semuanya nggak punya kan? Nggak mungkin. Pasti kita punya, di antara 3 itu pasti punya. Ini kan kadang-kadang udah uang kagak punya, ilmu kagak punya, ama waktu juga pelit. Ama waktu juga pelit. Uang kagak punya, ilmu kagak punya, ama waktu
Makanya silaturahim kita tidak pakai uang, kita luangkan waktu untuk mendapatkan apa? Rizki tadi. Jadi silaturahim itu kita korbankan waktu untuk mendapatkan dua. Dapat uang, alhamdulillah. Dapat rizki, rizki baik dalam bentuk ilmu maupun dalam bentuk materi. Itu Pak sebetulnya. Kan alat tukar itu begitu. Ini kadang-kadang karena waktu pelit, Pak bisa ketemu nggak? Aduh, saya teboga waktu, waktu teboga. Atau Pak, duit kamu udah datang, teboga duit. Terus apa Pak? Atau ilmu nawe, boro-boro ilmu. Nggak mendingan maut miskin Pak. Dengan maut, mati itu. Nah, jadi begitu kita itu harusnya hidup itu. Jadi Rasulullah itu masya Allah dasar. Jadi silaturahim itu begitu. Man aroda, man ahabba, ayyubsatu fi rizki. Jadi rizki itu banyak, bukan hanya materi, tapi immateri, termasuk kesehatan. Nah, dalam konteks ini silaturahim juga bisa memanjangkan umur dalam pengertian hakiki, itu dibuktikan secara ilmiah. Dalam pengertian majaz juga dibuktikan secara teori berdasarkan akal dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kedua. Jadi satu, halal bihalal dalam pengertian silaturahim itu perintah dalam Al-Quran dan bagian daripada karakter orang yang berakal, ulul albab. Ulul albab itu begitu. Jadi Rasulullah itu Pak, sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi, jadi ada kebiasaan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Yang ini ketika Rasul diangkat menjadi nabi itu luar biasa. Bahkan sebelum Rasulullah terjun kepada dunia bisnis perdagangan, ada kebiasaannya Rasul sehingga pas ketika dagang bisa langsung laris. Apa kebiasaan Rasul? Berdasarkan informasi dari istri pertamanya Khadijah, kebiasaan Rasul itu adalah silaturahim sebelum dia diangkat jadi nabi, sebelum bahkan dia bisnis terjun langsung ke dalam perdagangan. Jadi sebelum diangkat jadi nabi, Rasul itu silaturahim. Makanya ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, ya, kemudian Rasul bergetar, kemudian dia pulang ke rumahnya, datang ke Khadijah, jamilani, apa? Selimuti aku. Ini khositun nafsi, aku sangat takut terhadap diriku. Kata Aisyah, kenapa kok ya Rasulullah? Kenapa kok? Aku takut binasa, aku takut ini. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Rasul bergetar, minta diselimuti. Apa kata Khadijah? Menenangkan hati Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu, Allah tidak akan pernah menjatuhkan, Allah tidak akan pernah membinasakanmu. Kenapa? Fa innaka latasirur rahim, karena engkau adalah orang yang suka silaturahim. Itu kata Khadijah. Coba lihat tentang asbabun nuzul surat Al-Alaq. Fa innaka latasirur, engkau itu adalah orang yang suka silaturahim. Jadi ternyata ada kebiasaan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi menyambungkan tali silaturahim. Networking kalau dalam bahasa bisnisnya begitu kan. Nah, sehingga ini bisa menyebabkan apa? Rizki, memanjangkan umur. Ya, memanjangkan umur tadi apa? Ada 3 tadi kan. 1, menghilangkan stres. Pak, kalau kata teman saya itu, kita itu harus punya rumah ketiga. Harus punya rumah 3. Tenang, jangan salah persepsi dulu ya, tenang. Jadi rumah pertama kita itu rumah kita hidup dengan keluarga. Rumah kedua kita adalah kantor, tempat kita bekerja. Ini dua-duanya kan kadang-kadang bikin tegang semua, Pak. Apalagi kalau misalkan tanggal tua, kan begitu masalahnya. Ada rumah ketiga namanya, rumah kita untuk senantiasa mengaktualisasikan diri, berbahagia, bergembira, bersenang-senang dengan sahabat-sahabat kita. Nah, orang-orang Yasmin sudah punya rumah ketiga, lapangan pingpong, itu rumah ketiganya. Betul nggak? Di rumah kan kadang-kadang jarang ketawa, di kantor jaga wibawa, arek serige kadang-kadang ditahan di kantor. Tararegang kan di kantor malah rata-rata kan jaga atasan namanya juga kan, jaga wibawa we. Makanya atasan itu berwibawa, wibawa mercy gitu kan gitu ya. Nah, di mana kita bisa melepaskan, tersenyum, refresh dan sebagainya? Rumah ketiga.
Kalau orang Yasmin, lapangan pingpong, ketawa-ketawa, senyum-senyum. Itu kita harus punya rumah ketiga, sehingga hidup nggak cepat tua, nggak cepat stres, kan begitu masalahnya. Makanya ibu-ibu jangan suka ngelarang kalau suaminya punya rumah ketiga. Justru itu biar dia tetap muda, tetap sehat, kan ibu juga nggak repot nantinya, kan begitu masalahnya. Ibu-ibu kadang-kadang suka ngelarang, kadang-kadang itu rumah harus punya rumah ketiga, kita biar fresh terus. Udah di rumah tegang, di kantor nggak punya tempat untuk refresh, ujung-ujungnya cepet kolot, keringan, batuk-batuk, keanginan sedikit, asup angin, kan yang keripuk gitu kan. Setuju nggak Pak kira-kira Pak? Pak, kita itu harus punya rumah ketiga, setuju nggak? Setuju. Bu, setuju nggak Bu? Hah? Iya, biarin kalau suami itu dia kalau misalkan cari komunitas dengan temennya dia untuk merefresh. Udah di kantor dia tegang ngurusin kerjaan, di rumah dia tegang ngadapin istri yang kadang-kadang bimoli, bibir monyong 5 cm kadang-kadang. Ya dia harus punya rumah ketiga untuk merefresh tentang pikiran dia, hati dia, senang dia. Itu dalam rangka apa? Nanti dia sudah pulang dia fresh lagi, hebat lagi, tenang lagi. Jadi begitu. Teman saya bilang begitu. Makanya kalau saya punya rumah ketiga, makanya istri nggak pernah ngelarang mau kemana gitu. Cuma rumah ketiganya bukan di pingpong, bukan gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi silaturahim itu luar biasa. Nah, dalam konteks ini halal bihalal itu begitu. Ya, jadi kajian satu dia menghilangkan stres. Karena dia nanti ketemu dengan sahabatnya, ketemu dengan orang. Ya berbagai macam background. Nambah nanti ilmu. Rezeki itu begitu. Makanya kalau saya itu senang sebetulnya ketemu dengan orang berbagai macam latar belakang yang berbeda. Karena kalau kita latar belakangnya sama terus debat mulu gitu. Ya, ustadz ketemu ustadz pasti pembicaranya debat itu aja bukannya gitu ya. Nggak nambah kita ini gitu kan. Ustadz ketemu dengan entrepreneur kan gitu. Ustadz dengan ahli kimia, ketemunya kan begitu. Ya. Dengan ahli ini, dengan riset ini saya senang ketemu. Kenapa? Kita nambah ilmu. Tambah ilmu yang lain, sehingga kita bisa bertemu dengan berbagai macam kalangan. Makanya saya ketemu, makanya komunitas banyak, ada komunitas filsafat. Ya, itu kalau udah diskusi di komunitas filsafat, error semua. Tapi kalau kita kurang otak, akhirnya kita pinginnya otak dulu yang dikedepankan. Ya, saya ingin tahu pemikiran-pemikiran mereka seperti apa, sehingga saya siap bisa berdiskusi dengan orang agnostik. Jadi saya itu dakwah kepada kaum agnostik itu akhirnya tahu gimana seperti mereka, kaum yang meragukan tentang akhirat, tentang Tuhan gitu. Ya, jadi kita enak, jadi jangan alergi gitu terhadap ilmu itu, jangan alergi. Ya, makanya kita kalau belajar itu Pak, belajar logika ya, belajar logika itu bukan hanya ada jawaban yang salah Pak. Kalau kita ngerti logika, ada pertanyaan yang salah. Jadi bukan hanya jawaban yang salah, tapi ada juga pertanyaan salah. Contoh misalkan, kalau dalam ilmu logika ya, jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, menurut Ustadz Tuhan di mana? Ini pertanyaannya salah. Karena dia menggiring saya, Tuhan itu supaya bertempat. Sedangkan hal yang paling prinsipil yang membedakan antara makhluk dan juga khalik adalah masalah apa? Makhluk terbatas dengan ruang dan waktu, sedangkan khalik, Tuhan, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi yang disebut Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau makhluk itu dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi kalau dia dibatasi ruang dan waktu, dia berarti apa? Makhluk. Makanya kita itu terbatas ruang dan waktu. Bapak mau punya duit seperti apapun dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan ruang. Bapak duitnya 1 miliar, tetap di dahar namangan sahuap-sahuap, kan begitu, dibatasi ruang. Bapak rumahnya ada 10, dibatasi ruang, dibatasi waktu. Betul nggak? Dibatasi ruang. Istri 1, istri 4 dibatasi. Kecuali kalau misalkan waktunya Bapak saya mau istri saya 2, kalau waktu saya bertambah dari 24 jam sehari jadi 25 jam sehari misalkan. Nggak bisa gitu. Nah, itu namanya tandanya makhluk. Sedangkan kalau khalik, dia tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Nah, beda atas. Nah, jadi begitu.
Satu, perintah Allah, ya, silaturahim itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Dia memberkahkan, meluaskan rezeki dalam pengertian luas, dan juga menambahkan apa? Umur. Apa menambahkan umur? Satu, menghilangkan stres. Karena dia ketemu dengan sahabatnya, ketemu dengan saudara. Ya. Lebaran itu kan yang paling membahagiakan kita kan bisa kumpul dengan keluarga. Nggak ada yang membahagiakan. Contoh saya misalkan ya, saya itu kan kalau bukan lebaran jarang ketemu anak, karena anak semuanya di pesantren. Makanya saya kan kadang-kadang kenapa lebaran itu bagi saya berharga betul gitu ya. Karena saya ketemu keluarga itu ya fullnya, tim full itu ya itu pas lebaran. Ya. Jadi senangnya itu pas lebaran. Kenapa? Karena anak ketemu semuanya. Karena saya ketika anak libur pesantren, kita udah itikaf, nggak ketemu lagi. Makanya pas mau ketemu lebaran senangnya luar biasa. Jadi kumpul dengan keluarga itu luar biasa bahagia. Nah, bahagia itu menghilangkan stres, menambah daya imun. Karena dalam ilmu imunologi ya, dalam teori imunologi itu kan, imun itu diproduksi karena hormon endorfin kan. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Endorfin diproduksi karena kebahagiaan, ketenangan. Jadi dengan kita tenang dan bahagia, muncul hormon endorfin. Hormon endorfin memproduksi apa? Imun. Karena kita imunnya kuat, maka memiliki daya tahan tubuh dan sehat. Jadi makanya di situ sebetulnya nyambungnya. Nyambungnya di situ. Ya. Jadi begitu. Jadi dengan kita gembira, dengan kita tenang, hormon endorfin itu terbangun, terproduksi, muncul. Nah, hormon endorfin memproduksi apa? Memproduksi imun kita. Nah, imun itu daya tahan tubuh kita. Kalau kita daya tahan tubuhnya bagus, kuat, insya Allah tidak gampang terserang penyakit. Nah, ini yang menyebabkan jadi sehat, jadi panjang umur sampai begitu. Nah, yang ketiga, silaturahim ini dalam agama kita itu untuk menegaskan kalau kita itu makhluk bermasyarakat, makhluk sosial yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, makhluk sosial, nggak pakai koma. Sosial, kalau pakai koma sosial, kadang sok, kadang sial. Orang banyak sok pasti apa? Banyak sial. Jadi kita itu makhluk bermasyarakat. Silakan kita bermasyarakat, berbaur, walaupun tidak. Kita sudah dibuktikan lah dengan COVID-19 selama 2 tahun ternyata hidup sendiri itu nggak enak. Dilarang keluar rumah, kalau luar keluyuran kadang-kadang. Karena memang kita fitrahnya nggak bisa hidup sendiri. Belajar dari ujung-ujungnya emaknya darah tinggi. Gara-gara daring banyak yang, karena kita memang fitrahnya bukan fitrah individualistis Bu. Nggak bisa. Kita itu makhluk yang bermasyarakat, bersosial. Karena Allah menciptakan kita begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu makna dasarnya yang bergantung di dinding rahim. Artinya kita itu adalah makhluk yang kebergantungan. Jadi kita itu bergantung di dinding rahim ibu kita. Keluar kita butuh orang lain. Hidup kita butuh orang lain. Mati juga kita butuh orang. Artinya kita memang dari awal manusia hidupnya tidak. Jangankan kita, Adam diciptakan Allah di sorga, tebetaheun obatur nama. Adam, di mana Adam diciptakan nama Allah Pak? Di sorga. Di sorga, kemudian ini perumahan Yasin sorangan, nggak bakalan betah kayak. Orang Adam di sorga nggak betaheun. Ya, pas ngelihat sepasang binatang, ya Allah, kayaknya ada yang kurang. Padahal semuanya serba ada. Ada yang kurang. Ada. Allah sudah tahu sebelum Adam berpikir dia ingin teman, makanya Allah ciptakan. Begitu Adam tertidur, Allah ambil dari tulang rusuknya, diciptakan siapa? Diciptakan Hawa sebagai pendamping. Di situ Adam bahagia karena ada pendamping. Manusia itu begitu, nggak bisa. Itu makhluk yang bermasyarakat, nggak bisa hidup individualis. Itu fitrah kita, fitrah bermasyarakat, bersilaturahmi. Ya, bahkan saya pernah mengatakan di
di zaman Rasul, ketika Rasul berceramah, ya, ketika Rasul mengisi kajian, tapi bukan tabligh akbar, ceramah wae teman gitu ya. Ada orang, apa kata Rasul? Ayyuhan nas, ada orang kelihatannya agak petangkang ketenteng. Ayyuhan nas, innama tunsarun wa turzaqun bidu'afai. Hai manusia, sesungguhnya engkau ditolong Allah, sesungguhnya engkau dikasih rizki sama Allah, bidu'afaikum, disebabkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi orang hebat pun Pak, kaya pun gara-gara orang lemah. Bangunan rumah bapak bagus gara-gara tukang. Coba muntuluh tukang Pak, bapak yang ngaduin sorangan, ngabangun rumah sorangan, ngaduk karena 2 kali langsung nyeri cangkeng Pak. Ayo, orang lemah. Dokter, mobil bagus, pakai jas putih, dokter spesialis jantung. Dari mana rezekinya? Dari orang penyakit jantung. Dokter spesialis paru-paru, makin kenceng batuknya, makin gede bayarannya. Kan begitu misalnya. Kan begitu. Dari siapa dia rezekinya? Dari orang lemah. Para pengusaha itu siapa yang beli? Rokok itu siapa yang beli? Para petani, para tukang beli rokok, jadi kaya dia gara-gara rokok. Siapa? Orang lemah. Jadi innama tunsarun wa turzaquna bidu'afaikum, engkau itu ditolong Allah, engkau itu diberikan rizki oleh Allah karena orang lemah. Itulah sebabnya dalam agama kita, kalau kita zakat untuk orang lemah, kalau kita infak untuk orang lemah, kalau kita kafarat untuk orang lemah, semua harus dibalikin ke mereka. Kenapa? Karena gara-gara mereka juga kita juga diberikan rizki oleh Allah. Yang disebut dengan mata rantai kehidupan itu begitu. Makanya dalam Islam suruh zakat, suruh infak, suruh sedekah. Kenapa? Karena kalian juga begitu. Disebut pejabat, disebut atasan karena ada bawahan, disebut presiden karena ada rakyat. Kan begitu Pak. Nggak bisa kita disebut atasan kalau nggak pakai bawahan. Atasan udah ketemu ke bawahan, atau cuma gimana kan? Atasan nama pakai dasi, tapi kita pakai bawahan, atau kemana-mana kan repot kadang-kadang. Orang gila namanya, pakai atasan rapi tapi nggak pakai, ngaku-ngaku presiden, rakyatnya, ya orang gila namanya. Kan DPR kan wakil rakyat, wakil kita namanya DPR. Ini kadang-kadang uang rakyat sampai dilibas 271 triliun, yang dimakan sesuap-sesuap kadang-kadang. Ya, yang dipakai satu setel. Ngapain 271 triliun? Kita di akhirat menghadap Allah itu, ya, menjaga dan kita menghadapi tuntutan tubuh kita saja di hadapan mahkamah Allah, kita kewalahan. Tuntutan tangan kita, tuntutan kaki kita. Kita menghadapi mahkamah Allah, menghadapi tuntutan satu orang saja. Kalau kita tidak adil, kita zalim kepada istri kita, berat. Ini menghadapi tuntutan 270 juta rakyat yang diambil haknya 271 triliun. Nggak tahu gimana, amal nggak bakalan cukup. Nggak kebayang, menghadapi tuntutan tangan, kaki, indera kita saja kita udah kewalahan. Bagaimana menghadapi tuntutan rakyat yang diambil haknya nanti 270 juta. Itu kan karena keserakahan, karena toma sebetulnya. Orang yang uangnya 1 triliun dengan uang yang mungkin 100.000, makanya sama, sesuap Pak. Bahkan kadang-kadang gedean, lobaan, anu duitnya 100.000, gembul main nama. Anu yang 1 triliun kadang-kadang makannya, iya sendok, apanya nasinya, ininya segini. Komodi kadang-kadang kesuruh bapak jangan, arek ngopi Pak jangan nanti mah, mau teh manis Pak jangan nanti diabetes. Mau yang kacang-kacangan Pak jangan nanti duit miliaran tapi semuanya pajangan, kan stres. Nah ini kan karena ketamakan saja, karena kerakusan saja sebetulnya dalam hidup. Nah jadi itu penting. Jadi silaturahim itu begitu, ya. Jadi halal bihalal, jangan alergi kita dengan istilah-istilah baru. Kita perlu menganalisis istilah itu dan mengisi dengan sesuatu yang sesuai dengan aturan agama kita. Inilah bagian daripada khasanah, bagian daripada kekayaan, daripada khasanah keilmuan atau yang disebut dengan kearifan lokal negara kita tercinta Indonesia,
yang ulamanya Masya Allah luar biasa. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Ya lahir batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan kita, panjangkan umur kita, sehingga di bulan Syawal itu kita mampu melanjutkan tradisi baik kita selama bulan Ramadan. Itu barangkali. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.